Baik, oke ya, oke. Halo, ketemu lagi kita ya. Semoga kita semua selalu sehat dan sukses semua urusan. Ya, itu penting ya. Oke, penting. Baik, pada video ini akan dibahas tentang hak untuk terus bekerja bagi pekerja yang cacat karena kecelakaan kerja. Oke. Nah, di sini ada dua undang-undang yang mengatur tentang hak tersebut. Hak penyandang cacat ya, katakanlah karena kecelakaan kerja. Tetapi terdapat perentangan. Ada perentangan antara bagi di undang-undang kedua undang itu mengenai pengaturannya. Nah, bagaimana mengatur tentang hak si penyandang cacat itu untuk setelah sembuh ya tentunya ya terus kembali bekerja ya. Tentunya beda dengan ketika masih belum cacat ya keadaannya. Nah, ini. Nah, dua undang-undang yang bertentangan itu yang mengatur tentang pekerja yang cacat akibat kecelakaan kerja, yaitu pada Undang-Undang Cipta Kerja dan yang diatur dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Nah, ketentuan tentang apa pekerja cacat yang karena kecelakaan kerja itu, bagaimana kelanjutannya, kedua undang-undang itu berbeda, berbeda pengaturannya ya. Oke. Nah, dalam hal yang bagaimana kedua undang-undang tersebut bertentangan. Lalu bagaimana solusinya pertentangan itu? Harus ada penyelesaiannya kan? Karena dua undang-undang itu kan levelnya atau eh, kewenangannya sama ya, dua undang-undang itu ya. Harus dilaksanakan gitu kan. Oke. Baiklah, kita bahas hal tersebut di video ini ya, yang berjudul ya, judulnya adalah kita tampilkan di situ ya, pertentangan aturan hukum tentang pekerja cacat karena kecelakaan kerja. Nah, di bawahnya itu ya, yaitu bagaimana aturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Jadi judulnya adalah pertentangan aturan hukum tentang pekerja cacat karena kecelakaan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Oke, ya oke. Nah, sebelum itu saya perkenalkan dulu gitu ya. Perkenalkan tentang kalau Anda eh, untuk melihat dan mendapatkan koleksi video saya ya. Caranya bagaimana? Nah, video yang sedang ditonton ini, sekarang yang Anda tonton ini ya, merupakan bagian dari koleksi video-video saya lainnya dengan berbagai topik bahasan tentang hubungan industrial tentunya ya, semuanya tentang hubungan industrial. Oke. Sambil menonton video ini, teman-teman bisa melihat koleksi video-video saya lainnya dengan cara mengikuti petunjuk yang tampil di screen saat ini. Oke, tampil ya sekarang ya. Oke. Nah, ada cara untuk melihat koleksi video saya lainnya, yaitu cara pertama, bila teman-teman sedang nonton di laptop sekarang ini, ya, nonton video ini, dan cara keduanya adalah bila teman-teman sedang nonton di HP atau gadget. Silakan ikuti petunjuknya. Jadi ada beda sedikit lah ya, tapi gampang kok ya. Baik, demikian. Semoga koleksi video hubungan industrial saya itu bisa membantu teman-teman untuk mengetahui lebih banyak lagi hal-hal terkait dengan hubungan industrial. Oke, salam sukses, salam sehat selalu, dan silakan tonton, pilih yang cocok ya, koleksi video hubungan industrial eh, saya yang sajikan untuk teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Oke, amin. Oke, nah baiklah ya, kita masuk ke materinya ya. Oke, kita mulai dulu di screen ya, di screen tampil ya, berjudul pemutusan hubungan kerja ya. Pemutusan hubungan kerja dalam hal ini diatur dalam pasal 154A ayat 1 ya. Ayat 1 itu eh, huruf M ya, M kecil. Jadi ayat 1 itu memuat A sampai O. Itu semua PHK semuanya. Jadi di pasal ini disebutkan pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan A, B, C, D, E, F, G, dan sebagainya. Nah, ini yang M, yang huruf M. Berbunyi di situ tertulis ya, bekerja garis miring buruh mengalami sakit berkepanjangan atau, nah ini, ataunya ini ya, cacat akibat kecelakaan kerja
dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan. Jadi ini dapat di PHK. Oke, intinya kan begitu ya. Oke. Jadi M itu mengatur seperti itu. Jadi bisa dilakukan PHK untuk pekerja atau buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaan setelah melalui batas 12 bulan ya. 12 bulan. Nah, pertanyaannya adalah tidak dapat melakukan pekerjaan seperti apa gitu kan gitu. Ini bisa dipertanyakan lebih lanjut. Oke. Nah, jadi penjelasan di sebelah kanan ya, sebelah kanan ya, angka satu, pekerja yang cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaan selama lebih 12 bulan dapat di PHK, gitu ya. Intinya kan itu ya, ayat 1 huruf M. Angka 2, perusahaan berwenang melakukan PHK atau tidak melakukan PHK bila sudah lewat 12 bulan setelah cacat akibat kecelakaan kerja, pekerja masih tidak dapat melakukan pekerjaan. Jadi sudah melewati 12 bulan sejak katakanlah dirawat ya atau penyembuhan cacat itu tetap saja belum bisa bekerja padahal sudah 12 bulan. Nah, ini bisa di PHK nih berdasarkan pasal 154A ayat 1. Oke, cukup jelas ya di sini ya. Ini sebagai awal ya. Oke. Baik. Kita lanjutkan ya. Oke. Itulah dari segi ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana dilihat dari segi undang-undang yang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dulu itu namanya penyandang cacat, ya. Dulu itu namanya penyandang cacat, lalu kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja diperhalus, kok penyandang cacat, kok seperti apa gitu ya. Nah, kemudian resmi ini ya, ini diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, maka istilah penyandang cacat diganti menjadi penyandang disabilitas gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi sekarang ini Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas ya, penyandang disabilitas pada pasal 4 ayat 1 intronya adalah ragam. Ragam itu jenis ya, jenis atau macam ya. Ragam penyandang disabilitas meliputi jadi penyandang disabilitas itu ada 4 macam, A, B, C, D. Nah, ini yang A ya, terutama yang A ya memang ya, tentang penyandang disabilitas fisik. Jadi fisiknya yang cacat, fisiknya yang tidak sempurna. Karena bisa menyangkut intelektual, otaknya gitu ya, otaknya gimana gitu ya, intelektual. Kemudian penyandang disabilitas mental, mental juga di kepala ya mungkin ya, oke. Dan atau penyandang disabilitas sensorik, sensorik ya di otak juga ya, seperti itu ya. Nah, oke. Nah ini dalam hal ini yang akan kita bahas tentunya pasal 4 ayat 1 huruf A, penyandang disabilitas fisik dan kaitannya dengan orang bekerja. Karena orang bekerja itu bisa saja terjadi kecelakaan kerja. Ya kalau orang kerja kantoran sih aman-aman saja itu. Ya ya sangat aman lah ya. Kecuali kalau kejepit pintu gitu ya. Ya. Tetapi kalau misalnya pekerja itu adalah pekerja yang di pertambangan, dia harus masuk ke dalam apa gua atau galian tanah dan sebagainya ya. Seperti pertambangan misalnya pertambangan apa saja lah, nikel, batu bara itu menyangkut suatu risiko yang besar sekali. Juga pertambangan minyak dan gas bumi. Karena pertambangan minyak dan gas bumi itu bisa di onshore, onshore itu artinya di tanah begitu dah, dan di offshore. Di offshore bayangkan laut yang menghasilkan minyak itu dari dasar laut. Nah, banyak itu ya apa sumur-sumur offshore Pertamina ya gitu. Oke, saya dulu juga pensiun dari perusahaan itu ya, seperti itu ya. Oke, baik. Jadi saya tahu banyak juga lah. Oke, meskipun saya bukan orang produksi ya. Oke, baik. Oke, itu yang dibahas. Nah, kemudian kita lihat. Jadi kita mulai sekarang tadi sudah ditampilkan tentang bagaimana pengaturan di Undang-Undang Cipta Kerja ya. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 pasal 154A. Nah, sekarang kita pelajari bagaimana aturan di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Itu tadi pasal 4. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Oke. Nah, pasal 5 ya, pada pasal 5 masih undang-undang yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pada pasal 5 ayat 1. Di situ disebutkan
penyandang disabilitas memiliki hak. Nah ini A sampai Q, hitung aja A B C D ya sampai O P Q. Nah, ya ada faktor-faktor itu ya. Oke. Nah di sini yang F ya tentang hak ya, tentang hak. Dan sampai sampai F di sini ya. Oke. Tentunya A itu berhak atas hidup, B berhak atas bebas dari stigma, suatu pemikiran yang gimana begitu ya. Oke. Kemudian privasi, keadilan dan perlindungan hukum, ya, hak privasi ya, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, dan di sini yang F. Jadi penyandang disabilitas itu memiliki hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi. Yang F ada 3 macam. Saya beri kotak yang pekerjaan. Karena fokus kita dalam video ini adalah ini. Jadi kalau kita baca, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, pada pasal 5 ayat 1, penyandang disabilitas memiliki hak pekerjaan. Nah, itu kalau langsung tutup poin seperti itu ya. Ya, bagaimana ya pekerjaan? Kita lanjut ya, lebih lanjut ya. Oke. Nah, ini adalah pasal 5, kita lanjutkan. Berikutnya adalah ke pasal 11. Undang-undang yang sama ya, pada pasal 11. Nah, di situ judulnya adalah hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak. Nah, jadi kalau pekerjaan, haknya apa saja? Ya, kalau bicara tentang hak atas pekerjaan. Karena di sini ada hak atas pekerjaan, hak atas kewirausahaan, dan koperasi. Wirausaha ya berusaha lah. Eh, Berbisnis dan sebagainya, mengadakan pekerjaan dan sebagainya ya. Kalau hak pekerjaan ya bekerja ya. Oke. Nah, di sini ada A sampai H, saya ambil yang huruf E. Nah, hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak mendapatkan program kembali bekerja. Nah, berarti sudah pernah bekerja, lalu bekerja lagi. Jadi logikanya di sini adalah sudah bekerja, tadinya normal-normal saja karena apa? Ya seperti lazimnya orang bekerja kan. Tapi kemudian ketika dia dikirim melaksanakan tugas di lepas pantai di tengah laut ini, di tengah laut gitu ya. Mungkin apakah kejatuhan pipa, kejatuhan besi apa dan sebagainya. Nah, maka misalnya kaki kanannya hancur, maaf. Kaki sebelah paha sampai lutut ke bawah itu hancur. Apa boleh buat ya? Harus diputuskan kaki yang kanan itu, jadilah dia invalid, jadilah dia cacat, jadilah dia mempunyai menjadi disabilitas karena kaki kanannya adalah menjadi kaki palsu, iya kan? Nah ini, nah dalam keadaan seperti itu bagaimana caranya mendapatkan program kembali bekerja lagi? Oke, kita tahu sudah ya. Tentu dia tidak mungkin lagi dipekerjakan di pekerjaan yang di offshore, di lepas pantai. Kan dia masih bisa berjalan. Jangankan begitu, nyopir juga masih masih bisa kan. Orang kayak pakai kaki palsu bisa juga nyopir gitu kan. Nah, tentunya bisa juga bekerja di kantor. Nah, kan gitu pertimbangannya ya. Oke. Jadi kita lihat bagaimana pengaturan tentang penyandang cacat ya eh, berdasarkan Undang-Undang Nomor Cipta Kerja Pasal 154A ya dan kemudian pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah, mulai apa menyasar sekarang ya. Oke. Nah, penjelasan pasal 11 huruf E. Nah, ini adalah penjelasan yang ada dalam undang-undang ini. Untuk diketahui ya, kalau Anda melihat suatu undang-undang itu jangan hanya pasal-pasalnya. Karena mungkin pasal-pasalnya tidak jelas ya. Atau mungkin pasal-pasalnya memberikan penjelasan yang lebih lengkap itu atas pasal tertentu. Jadi lihatlah bagian belakang dari undang-undang. Nah, penjelasan di sebelah kanan ini, kotak kecil ini, pasal 11E ini adalah yang di bagian belakang daripada Undang-Undang 8 tahun 2016. Nah, jadi penjelasan pada huruf E, sebelah kanan ya, yang dimaksud dengan program kembali bekerja adalah rangkaian tata laksana penanganan kasus kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja melalui pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan pelatihan agar pekerja dapat kembali bekerja. Jadi semangat daripada penyandang disabilitas adalah semaksimal mungkin
orang yang cacat, dan dalam hal ini khususnya cacat akibat kesalahan kerja itu sedapat mungkin, semaksimal mungkin bisa kembali bekerja. Meskipun pekerjaannya tidak sama dengan ketika masih tidak cacat. Itu konsepnya. Cukup jelas ya. Oke, oke. Nah, cuma pengaturannya ada titik-titik yang tidak sinkron ini antara apa yang diatur di dalam apa Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Oke. Nah, kita lihat di titik mana ya. Oke. Lalu bagaimana solusinya ya? Baik. Oke. Oke. Nah, sekarang kita jejerkan di sini ya. Di sebelah kiri pada kotak yang lebih kecil itu adalah yang tadi. Tadi sudah dibaca, kemudian yang kanan juga yang barusan. Ini cuma disandingkan saja kan. Tadi Anda sudah melihat detailnya kan. Nah, dari ketentuan di Undang-Undang Cipta Kerja sebelah kiri dan Undang-Undang di penyandang disabilitas sebelah kanan, ini ada pertentangan di situ. Karena apa? Karena di sebelah kiri dikatakan boleh tidak masuk bekerja, tapi 12 bulan saja. Kalau selewatnya lebih dari 12 bulan, di sini dikatakan dapat di PHK. Tapi kalau di sebelah kanan tidak dapat di PHK, harus bekerja lagi. Intinya kan begitu ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi kalau berbicara tentang bagaimana nasib ya katakanlah ya atau kondisi seseorang yang tadinya sehat walafiat bekerja tapi kemudian terjadi kecelakaan kerja, itu kalau menurut kacamata Undang-Undang Cipta Kerja itu ditunggu sampai 12 bulan. Kalau lewat 12 bulan itu belum bisa kembali bekerja, dapat di PHK. Dapat di PHK berarti bisa ya, bisa tidak. Tapi berarti dapat di PHK juga kan? Nah, ini bisa ada dua opsi. Kalau di sebelah kanan absolut, harus harus bisa kerja. Ya, seperti tadi misalnya kakinya hancur, misalnya sebelah kanan, nggak masalah. Kaki palsu, bisa bisa naik sepeda motor kok, bisa naik sepeda motor ya kan gitu kan, bisa kita sampai dapat kerja, paling tidak dia minimal lulusan SMA kok, tidak buta huruf ya kan, apalagi kalau memang mungkin lulusan S1 misalnya begitu ya, ada saja yang bisa dikerjakan ya. Kita nggak usah bicara itu, kita sama-sama tahu ya. Oke, nah mana yang dipakai sekarang kalau seperti ini? Oke, ada kata dapat di sini, tapi dapat juga ada yang negatif, bisa juga di PHK. Nah, di sisi kanan, Undang-Undang Penyandang Disabilitas absolut harus bisa bekerja. Tidak memandang 12 bulan harus nunggu dan sebagainya. 24 bulan, 36 bulan juga nggak apa-apa. Kalau memang misalnya parah dan sebagainya. Seenggaknya dia bisa nulis kok, bisa membaca, dan telinga juga tidak terganggu, mata juga tajam. Bisa bekerja kan? Bisa bekerja seburuk-buruknya pakai apa kursi roda, ya kan bisa bekerja. Apalagi kalau dia diajari programming misalnya, programming IT bisa kok, misalnya begitu ya. Nah, ini adalah sudut pandang dari Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Pada intinya ya, bila terjadi kecelakaan kerja dan berdampak cacat terhadap pekerja yang bersangkutan, mungkin kaki diamputasi, tangan sebelah kanan putus dan lain-lainnya, harus tetap bekerja lagi. Pindah pekerjaan, ya, pindah tugas lah, beli tugas yang lain. Sopir perusahaan itu juga bisa, tadi sudah saya contohkan ya, supir perusahaan misalnya, misalnya supir perusahaan yang kakinya hancur karena kecelakaan misalnya, kaki kanan misalnya, atau kiri lah begitu ya. Ya, nah, tapi kan dia seperti tadi bisa dengan diatasi dengan apa? Diamputasi, kemudian pakai kaki palsu dan sebagainya, bisa pindah ke departemen lain mengerjakan tugas yang lain. Jadi cukup jelas ya, cukup jelas. Baik. Nah, kemudian di sini eh, ditambah dengan penguatan, penguatan di atau dalam penyandang disabilitas, yang dimaksud dengan penguatan itu adalah eh, sanksi. Jadi jangan sampai kalau terjadi maka orang itu akan kena sanksi. Pada pasal 143 Undang-Undang 8 tahun 2012 berbunyi, setiap orang dilarang menghalang-halangi dan atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak. Nah, di sini untuk mendapatkan hak pekerjaan. Ya kan. Kalau ada yang menghalangi, wah itu udah hancur, hancur kayaknya udahlah habis. Itu namanya menghalang-halangi hak untuk bekerja kembali kan. Kan begitu. Nah, cukup jelas ya. Maka sanksinya adalah bukan sanksi administratif, sanksinya pidana, kontan ini. Ya. Nah,
sanksi pidana ya. Ini sanksi pidana di pasal 145 di sini. Setiap orang yang menghalang-halangi dan ini pasal pada undang-undang yang sama ya. Setiap orang yang menghalang-halangi dan atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud pada pasal 143 sebelah kiri ya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan dan bukan atau ini ya bukan atau jadi dua-duanya dipidana penjara dan denda paling banyak 200 juta. Jadi bukan dan atau. Kalau dan atau itu kan bisa milih yang ini atau yang itu. Tapi dan jadi dua macam. Dipidana penjara paling lama 2 tahun dan dipidana denda paling banyak 200 juta sanksinya. Jangan main-main ya. Jadi tidak tahu, wah saya nggak tahu aturan begitu. Pidana tidak mengenal seperti itu ya. Oke, ya. Jadi oke sampai di sini cukup jelas ya bahwa dua undang-undang ini larinya kemana adalah memang harus menggunakan yang Undang-Undang 8 tahun 2016. Berarti harus lanjut bekerja, gitu kan? Karena apalagi yang di sebelah kiri tadi pasal 154A adalah dapat, ya kan? Jadi bisa juga lanjut. Ya, eh, confirm saja, dikonfirmasi bahwa ini harus lanjut bekerja karena ketentuan pasal demi pasal tadi di apa Undang-Undang Penyandang Disabilitas sangat tegas dan arahnya adalah harus tetap bekerja, harus tetap bekerja. Baik. Oke, baiklah saya kira cukup jelas sampai di sini semoga bermanfaat. Seperti biasa pesan saya adalah bagilah, share pengetahuan ini kepada siapapun. Nah, Anda tentu juga akan mendapatkan hadiah kebaikan ini dari Yang Maha Kuasa, gitu kan, menyebarkan ilmu, menyebarkan pengetahuan. Kalau Anda orang kantoran, bagikan kepada atasan mungkin atau kepada teman-teman yang level Anda dan mungkin kepada anak buah Anda bagikan atau pada teman-teman ya oke. Baik sampai di sini sampai jumpa lagi di video berikutnya yang tidak kalah hebohnya dan serunya. Oke, oke, salam sukses dan sehat selalu ya. Oke, oke. Ya, ya.